Di sebuah perumahan elit yang tampak selalu tenang, berdirilah sebuah rumah megah berwarna krem dengan jendela-jendela besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Dari luar, rumah itu seperti simbol kesempurnaan sebuah keluarga yang berhasil. Di dalamnya tinggal Nara, seorang istri yang dikenal ramah dan selalu tampil rapi, serta Arya, suaminya yang mapan, berwibawa, dan dikagumi banyak orang. Setiap pagi Arya berangkat kerja dengan setelan jas mahal dan senyum yang tak pernah pudar. Sementara Nara melambaikan tangan dari depan pintu dengan hati yang perlahan mulai terasa hampa. Meski ia sendiri tak tahu sejak kapan rasa itu mulai tumbuh. Di mata tetangga dan teman-teman, pernikahan mereka adalah gambaran mimpi. Pesta pernikahan mereka dulu megah, penuh pujian, dan menjadi bahan pembicaraan. Foto-foto kebahagiaan masih terpajang rapi di dinding ruang tamu, memperlihatkan senyum lebar mereka berdua. Namun, di balik semua itu, Nara mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Senyum Arya yang dulu terasa hangat, kini sering terasa dingin, seperti topeng yang dipakai untuk menyembunyikan sesuatu. Setiap kali Arya tersenyum padanya, Nara merasakan getaran aneh di dadanya, seolah ada kebohongan kecil yang menyelip di balik lengkung bibir itu. Nara mencoba menepis perasaannya sendiri. Ia mengatakan pada dirinya bahwa mungkin ini hanya kelelahan, atau mungkin hanya perasaan istri yang terlalu sensitif. Tetapi ada hal-hal kecil yang mulai membuatnya gelisah. Arya kini lebih sering menatap ponselnya daripada menatap wajahnya. Saat Nara bertanya tentang harinya, Arya menjawab singkat, lalu kembali tenggelam dalam layar yang menyala. Obrolan hangat yang dulu biasa mereka lakukan di meja makan kini berubah menjadi keheningan panjang, hanya diisi suara sendok dan piring yang saling beradu. Setiap malam, ketika Arya sudah tertidur di sampingnya, Nara sering terjaga memandangi langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Apakah ia masih dicintai seperti dulu? Ataukah ada seseorang lain yang kini diam-diam mengambil tempat di hati suaminya? Rumah yang begitu indah ini tiba-tiba terasa sunyi dan dingin, seolah kebahagiaan yang dulu bersemayam di setiap sudutnya perlahan menguap tanpa suara. Nara tahu, sesuatu telah berubah. Dan meski ia belum menemukan bukti apapun, hatinya mulai merasakan bahwa senyum yang selalu ditunjukkan Arya bukan lagi cerminan cinta, melainkan tirai tipis yang menyembunyikan rahasia besar. Di balik kemewahan dan kenyamanan yang mereka miliki, Nara mulai merasa bahwa ia sedang berdiri di ambang sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu Nara terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari belum sepenuhnya masuk ke dalam kamar, namun sisi tempat tidur di sebelahnya sudah kosong. Arya sudah bangun dan pergi tanpa membangunkannya, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Biasanya, Arya selalu sempat mencium keningnya atau setidaknya mengucapkan salam sebelum berangkat. Nara menatap bantal yang masih hangat, lalu duduk perlahan dengan perasaan yang semakin tak menentu, seolah ada jarak baru yang terbentuk di antara mereka tanpa disadari. Ia turun ke dapur dan mendapati meja makan sudah tertata, tetapi Arya tak ada. Hanya secangkir kopi yang hampir dingin dan sebuah piring yang tampak baru saja digunakan. Nara meraih ponselnya dan membaca pesan singkat dari Arya yang masuk beberapa menit sebelumnya. Isinya hanya kalimat sederhana bahwa ia harus berangkat lebih pagi karena ada rapat penting. Nara membaca pesan itu berulang kali. Entah mengapa kalimat singkat itu terasa lebih seperti alasan daripada penjelasan. Tidak ada emotikon. Tidak ada panggilan sayang, hanya kata-kata kaku yang membuat hatinya semakin resah. Sepanjang pagi, Nara mencoba mengisi waktunya dengan membersihkan rumah dan merapikan taman kecil di depan. Namun pikirannya terus kembali pada Arya. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap itu adalah pesan darinya, mungkin sekadar menanyakan kabarnya atau mengatakan rindu. Tapi yang datang hanya notifikasi biasa. Sementara dari Arya tak ada apapun. Rasa sepi yang biasanya bisa ia abaikan kini terasa lebih berat, seolah rumah besar itu terlalu luas untuk seorang diri. Siang menjelang,
dan Nara akhirnya memutuskan keluar untuk berbelanja ke supermarket dekat rumah. Di antara rak-rak yang penuh dengan kebutuhan sehari-hari, ia melihat pasangan lain tertawa bersama, saling mendorong keranjang belanja dan saling bercanda. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia teringat betapa dulu ia dan Arya juga seperti itu, tertawa tanpa beban dan saling berbagi hal-hal kecil. Kini, bahkan percakapan sederhana pun terasa seperti sesuatu yang langka. Saat kembali ke mobil, Nara melihat notifikasi baru di ponselnya. Sebuah pesan dari Arya, tapi bukan seperti yang ia harapkan. Arya hanya menulis bahwa ia mungkin akan pulang lebih malam karena ada urusan mendadak. Lagi-lagi tanpa penjelasan, lagi-lagi tanpa kata-kata manis. Jari Nara bergetar saat mengetik balasan singkat, berusaha terdengar biasa saja meski hatinya mulai dipenuhi kecurigaan yang tak ingin ia akui. Dalam perjalanan pulang, Nara memandangi jalanan dari balik kaca mobil dengan pikiran yang kacau. Setiap tanda kecil yang dulu ia anggap sepele kini terasa seperti potongan teka-teki yang mulai membentuk gambaran yang menakutkan. Ia belum tahu apa yang sedang disembunyikan Arya, tetapi satu hal pasti, jarak di antara mereka kini semakin nyata, dan senyum yang dulu ia cintai perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa asing. Malam itu Nara duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu yang redup, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan namun terasa begitu keras di telinganya. Makan malam yang ia siapkan sejak sore sudah dingin dan tak tersentuh, karena Arya belum juga pulang. Setiap beberapa menit, Nara melirik ke arah pintu, berharap langkah kaki yang terdengar di luar adalah milik suaminya. Tetapi yang datang hanya kesunyian yang semakin menekan, membuat dadanya terasa sesak oleh berbagai kemungkinan yang tak ingin ia pikirkan. Ketika akhirnya Arya pulang, jarum jam sudah hampir menunjukkan tengah malam. Pintu terbuka perlahan, dan Arya masuk dengan wajah lelah namun masih menampilkan senyum kecil yang terasa dipaksakan. Nara bangkit dari sofa dan menatapnya, mencoba membaca sesuatu dari sorot matanya. Namun yang ia lihat hanya tatapan yang menghindar, seolah Arya berusaha menghindari pertanyaan yang tak terucap. Aroma parfum asing samar tercium saat Arya melewatinya, dan jantung Nara berdetak lebih cepat, diliputi perasaan yang semakin sulit ia abaikan. Arya hanya berkata bahwa pekerjaannya sedang sangat menyita waktu, lalu melangkah ke kamar tanpa banyak bicara. Nara berdiri di tempatnya, memandangi punggung suaminya yang menjauh. Ia ingin bertanya, ingin meminta penjelasan, ingin mengatakan bahwa ia merasa diabaikan. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, karena ia takut jawaban yang akan ia terima justru lebih menyakitkan daripada ketidaktahuan ini. Ia pun memilih diam, meski hatinya terasa semakin tertekan. Di kamar, Nara berbaring di sisi tempat tidur sambil menatap Arya yang sudah memejamkan mata, atau setidaknya berpura-pura tidur. Wajah itu masih sama seperti yang ia cintai selama bertahun-tahun, tetapi kini terasa begitu jauh. Ia mengingat kembali bagaimana dulu Arya selalu memeluknya sebelum tidur, bertanya tentang harinya, dan memastikan ia merasa dicintai. Sekarang, jarak di antara mereka bukan hanya ruang di atas kasur, tetapi juga jurang yang tak kasat mata. Air mata perlahan mengalir di pipi Nara. Namun ia segera mengusapnya agar tidak terlihat. Ia tak ingin terlihat lemah, meski di dalam hatinya rasa takut dan cemas semakin membesar. Ia mulai bertanya-tanya apakah pernikahan yang tampak sempurna ini benar-benar masih utuh, atau hanya sebuah ilusi yang perlahan runtuh. Dalam keheningan malam itu, Nara menyadari bahwa senyum Arya yang ia lihat setiap hari mungkin menyembunyikan lebih dari sekadar kelelahan, dan kebenaran itu bisa saja menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di mata orang lain, namun bagi Nara semuanya terasa berbeda. Setiap gerakan Arya, setiap nada suaranya, bahkan setiap pesan singkat yang ia kirim kini selalu ia perhatikan dengan lebih teliti. Nara mulai merasa seperti orang asing di dalam rumahnya sendiri, berjalan di antara dinding-dinding yang penuh kenangan indah namun kini terasa dingin dan menjauh.
Senyum Arya masih ada, tetapi Nara tahu itu bukan lagi senyum yang dulu ia kenal, melainkan senyum yang seolah menutup rapat sesuatu di baliknya. Suatu sore, saat Arya sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Nara yang sedang merapikan pakaian berhenti dan menatap layar yang menyala. Sebuah pesan masuk dari seseorang dengan nama yang tidak ia kenal. Dadanya berdegup kencang, dan jari-jarinya gemetar saat ia meraih ponsel itu. Ia ragu, merasa bersalah, namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Ia membuka pesan itu dan membaca sepenggal kalimat yang membuat napasnya tertahan. Kalimat yang terasa terlalu akrab dan terlalu pribadi untuk sekadar urusan pekerjaan. Nara segera menutup ponsel itu ketika mendengar suara air berhenti di kamar mandi. Ia meletakkannya kembali ke tempat semula, berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun hatinya sudah telanjur bergetar hebat. Pikiran-pikiran gelap mulai berputar di kepalanya, membayangkan hal-hal yang selama ini ia takutkan. Meski belum ada bukti yang jelas, pesan singkat itu sudah cukup untuk menanamkan kecurigaan yang dalam. Saat Arya keluar dari kamar mandi, Nara menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada amarah, ada kesedihan, dan ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia ingin bertanya tentang pesan itu, ingin meminta kejujuran, namun sekali lagi keberaniannya menghilang. Arya berbicara seperti biasa, seolah tak ada yang berubah, dan senyum kecilnya kembali muncul di wajahnya. Bagi Nara, senyum itu kini terasa seperti pisau yang perlahan menggores hatinya. Malam itu, Nara kembali berbaring di sisi Arya dengan mata terbuka, menatap kegelapan. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang kemungkinan adanya perempuan lain dalam hidup suaminya. Ia merasa terjebak di antara keinginannya untuk mempertahankan pernikahan ini dan dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran, seberapapun menyakitkannya nanti. Di dalam hatinya, Nara tahu bahwa sejak hari itu, segalanya tak akan pernah sama lagi. Sejak pesan itu, Nara tidak lagi bisa memandang Arya dengan cara yang sama. Setiap kali Arya tertawa atau berbicara ringan, Nara merasa seperti sedang menyaksikan sebuah sandiwara yang dipentaskan khusus untuknya. Di meja makan, di ruang tamu, bahkan di kamar tidur, semuanya terasa dipenuhi kebohongan yang tak terlihat namun begitu nyata. Nara mulai merasa lelah, bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu pagi, saat mereka sarapan bersama, Arya menerima panggilan telepon dan langsung pergi keluar rumah untuk menjawabnya. Dari balik jendela, Nara melihat Arya berbicara dengan nada yang berbeda, lebih lembut dan lebih berhati-hati. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lebih santai, bahkan sesekali tersenyum kecil. Pemandangan itu membuat dada Nara terasa seperti diremas kuat. Ia tahu, tanpa perlu bukti, bahwa senyum itu bukan untuknya. Ketika Arya kembali ke dalam, Nara mencoba bertanya dengan nada setenang mungkin. Arya hanya menjawab bahwa itu adalah rekan kerja yang membutuhkan sesuatu. Jawabannya terdengar terlalu cepat dan terlalu lancar, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Nara mengangguk, tetapi di dalam hatinya ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Setiap kebohongan kecil terasa seperti batu yang menumpuk, membebani hatinya semakin berat. Nara mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia sudah berubah sehingga Arya merasa perlu mencari perhatian di tempat lain? Apakah ia sudah tidak lagi cukup baik sebagai istri? Pikiran-pikiran itu menyiksa, membuatnya merasa kecil dan tak berharga. Padahal, selama ini ia telah memberikan seluruh dirinya untuk pernikahan ini, untuk rumah yang mereka bangun bersama, dan untuk cinta yang ia kira masih utuh. Malam itu, Nara berdiri lama di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. Matanya tampak lelah, senyumnya terasa asing bahkan bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa di balik semua kemewahan dan kenyamanan yang mereka miliki, ia sedang kehilangan hal yang paling penting, yaitu rasa aman dan kepercayaan. Dan di dalam keheningan rumah yang besar itu,
Nara mulai merasakan betapa sepinya hidup tanpa kejujuran. Kecurigaan Nara semakin hari semakin menguat, seperti bayangan yang tak pernah lepas dari langkahnya. Ia mulai memperhatikan jam pulang Arya yang tak lagi menentu, alasan-alasan mendadak yang terdengar dipaksakan, dan kebiasaan baru suaminya yang selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Semua itu seperti potongan kecil dari sebuah rahasia besar yang sedang perlahan terungkap. Meski hatinya takut, Nara tahu ia tidak bisa lagi terus menutup mata. Suatu sore, ketika Arya sedang tidur setelah pulang lebih awal dari biasanya, Nara memberanikan diri mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tangannya gemetar, dadanya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Ia tahu apa yang akan ia lakukan bisa menghancurkan kepercayaan yang tersisa di antara mereka. Tetapi rasa ingin tahu dan ketakutan jauh lebih kuat. Perlahan, ia membuka layar ponsel itu dan mulai mencari sesuatu yang bisa menjawab semua kecurigaannya. Pesan demi pesan terbuka, dan mata Nara membesar saat melihat percakapan dengan nama yang sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Kata-kata di dalamnya terlalu mesra, terlalu dekat, dan terlalu dalam untuk sekadar teman atau rekan kerja. Ada tawa, ada rindu, dan ada janji-janji kecil yang membuat jantung Nara terasa seperti berhenti berdetak. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia cegah, membasahi pipinya saat kenyataan yang ia takuti akhirnya terlihat jelas di hadapannya. Nara menutup ponsel itu dengan tangan gemetar dan meletakkannya kembali di tempat semula. Dunia di sekitarnya terasa berputar, dan ruangan itu seolah menjadi terlalu sempit untuk menampung rasa sakit di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Arya dan menuntut penjelasan, tetapi kakinya terasa lemas, seolah seluruh kekuatannya telah terkuras habis oleh kebenaran yang baru saja ia temukan. Duduk di tepi tempat tidur, Nara memandang wajah Arya yang masih terlelap, terlihat begitu damai dan tak bersalah. Kontras dengan perasaan hancur di hatinya, pemandangan itu terasa begitu kejam. Untuk pertama kalinya, Nara benar-benar menyadari bahwa pernikahan yang ia jaga dengan sepenuh hati mungkin sudah retak jauh sebelum ia menyadarinya. Dan kini, dengan kebenaran di tangannya, ia harus menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Nara tidak bisa tidur, meski tubuhnya terasa lelah dan pikirannya dipenuhi oleh begitu banyak emosi yang saling bertabrakan. Ia berbaring di samping Arya, mendengarkan napas suaminya yang teratur, sementara di dalam dadanya sendiri jantung berdetak kacau. Setiap tarikan napas Arya seakan menjadi pengingat bahwa orang yang selama ini ia cintai dan percayai telah menyimpan rahasia besar darinya. Nara menatap wajah Arya dalam gelap, mencoba mencari jejak cinta yang dulu begitu jelas. Garis-garis wajah itu masih sama, begitu akrab dan penuh kenangan, tetapi kini terasa seperti milik orang lain. Ia teringat kembali semua janji yang pernah mereka ucapkan, tentang setia, tentang kebersamaan, tentang membangun hidup hingga tua nanti. Semua itu kini terasa rapuh, seolah bisa hancur hanya dengan satu kata kebenaran yang belum terucap. Dalam diam, Nara mulai menyusun rencana di dalam kepalanya. Ia tahu, ia tidak bisa terus berpura-pura. Ia perlu memastikan segalanya, perlu mendengar langsung dari Arya, meski itu berarti harus menelan rasa sakit yang mungkin akan menghancurkan dirinya. Perasaan takut masih ada, tetapi perlahan bercampur dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin mempertahankan harga dirinya, meski pernikahan ini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Keesokan paginya, Nara bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Ketika Arya duduk di hadapannya, Nara memperhatikannya dengan saksama, mencoba membaca setiap gerak dan ekspresi wajahnya. Senyum kecil itu masih ada, tetapi bagi Nara, senyum itu kini terasa seperti topeng yang menutupi kebohongan. Ia membalasnya dengan senyum tipis yang terasa pahit, sambil menyembunyikan badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Nara tahu, hari itu akan menjadi titik balik. Meski belum ada kata-kata yang terucap,
udara di antara mereka terasa tegang dan berat. Ia merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang, bersiap melangkah ke dalam kebenaran yang selama ini ia takuti. Dan di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang semakin jelas di hatinya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Hari itu Nara menjalani setiap jam dengan perasaan yang campur aduk. Ia tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa, tetapi pikirannya terus tertuju pada satu hal. Bagaimana ia akan menghadapi Arya dan mengungkap semua yang telah ia ketahui. Setiap detik terasa berjalan lebih lambat, seolah waktu sendiri ingin menguji kesabarannya. Di balik wajahnya yang terlihat tenang, Nara sedang berjuang keras menahan gemetar di dalam hatinya. Ketika sore menjelang dan Arya pulang lebih awal dari biasanya, Nara merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Kesempatan yang ia tunggu akhirnya datang. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, ditemani cahaya matahari senja yang masuk melalui jendela besar. Suasana terasa begitu sunyi, seakan seluruh rumah menahan napas. Nara menatap Arya dengan tatapan yang lebih serius dari biasanya, membuat Arya sedikit terkejut dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Nara menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Suaranya terdengar tenang, tetapi di dalamnya tersimpan getaran emosi yang kuat. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia merasa Arya menjauh dan menyembunyikan sesuatu. Ia tidak langsung menyebut pesan-pesan yang ia baca, tetapi memberikan kesempatan bagi Arya untuk jujur. Sejenak, Arya terdiam, menatap Nara dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah sedang mempertimbangkan kata-kata apa yang akan ia ucapkan. Arya akhirnya tersenyum kecil dan berkata bahwa Nara terlalu banyak berpikir. Ia menyebutkan tekanan pekerjaan, kesibukan, dan kelelahan sebagai alasan atas sikapnya yang berubah. Jawabannya terdengar masuk akal, tetapi bagi Nara, itu hanyalah lapisan kebohongan lain. Hatinya terasa perih karena Arya memilih untuk tetap bersembunyi di balik alasan-alasan itu, bahkan ketika ia sudah diberi kesempatan untuk jujur. Nara mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu bahwa kebenaran tidak akan datang dengan mudah. Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang lebih berat daripada sebelumnya. Di dalam hatinya, Nara semakin yakin bahwa jalan yang harus ia tempuh akan penuh dengan luka. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan mundur. Senyum yang menyimpan kebohongan itu tidak akan bisa bertahan selamanya, dan suatu hari, semuanya akan terungkap. Malam itu, setelah percakapan yang terasa hampa, Nara duduk sendirian di balkon kamar mereka. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah mencoba menenangkan hatinya yang sedang kacau. Lampu-lampu kota di kejauhan berkelip indah, namun di dalam dirinya hanya ada kegelapan dan kebingungan. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang perlahan menggerogoti perasaannya. Di dalam rumah, Arya terlihat sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Nara memperhatikannya dari kejauhan, dan kali ini ia benar-benar merasakan betapa jauh jarak di antara mereka. Orang yang dulu menjadi tempatnya bersandar kini terasa seperti orang asing yang hidup di bawah atap yang sama. Setiap detik yang mereka habiskan bersama kini terasa canggung dan penuh dengan kata-kata yang tak pernah terucap. Nara mulai berpikir tentang masa depan. Apakah ia akan terus bertahan dalam pernikahan yang dipenuhi kebohongan? Ataukah ia harus berani mengambil langkah yang akan mengubah segalanya? Pikiran tentang perpisahan membuatnya takut, tetapi pikiran tentang terus hidup dalam ketidakjujuran terasa lebih menyakitkan. Ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup jika kepercayaan sudah hancur. Di tengah keheningan malam, Nara memutuskan bahwa ia tidak akan lagi menjadi istri yang hanya diam dan berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Ia ingin memperjuangkan dirinya sendiri, meski itu berarti harus menghadapi Arya dengan segala kebenaran yang pahit. Keputusan itu terasa berat. Tetapi di dalam hatinya muncul secercah keberanian yang selama ini terkubur oleh rasa takut. Ketika akhirnya Nara kembali masuk ke dalam kamar, Arya sudah tertidur. Nara menatapnya sejenak,
lalu berbaring di sisi yang berlawanan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian meski berada di samping suaminya sendiri. Dan dalam keheningan itu, Nara tahu bahwa badai besar dalam pernikahan mereka sudah semakin dekat. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa semakin dingin. Tidak ada lagi obrolan ringan atau sapaan hangat di antara Nara dan Arya. Mereka bergerak di ruang yang sama, tetapi seperti dua orang yang terpisah oleh dinding tak kasat mata. Nara menyeduh kopi dengan tangan yang sedikit gemetar, sementara Arya sibuk mengenakan jasnya tanpa melirik ke arahnya. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran, karena di dalamnya tersimpan begitu banyak perasaan yang terpendam. Sebelum berangkat, Arya sempat menoleh dan berkata bahwa ia mungkin akan pulang larut lagi. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa penjelasan atau permintaan maaf. Nara hanya mengangguk, meski di dalam hatinya ada rasa perih yang semakin menguat. Ia menyadari bahwa Arya bahkan tidak lagi berusaha menutupi jarak yang ada di antara mereka, seolah kehadirannya sudah tidak lagi penting. Setelah Arya pergi, Nara duduk lama di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum bahagia dalam foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain, bukan dari kenyataan yang sedang ia jalani sekarang. Ia teringat betapa penuh harap dan cinta dirinya saat itu, yakin bahwa ia dan Arya akan selalu saling setia. Kini, kenangan itu justru membuat hatinya semakin perih. Didorong oleh rasa putus asa dan keinginan untuk mengetahui seluruh kebenaran, Nara memutuskan untuk tidak lagi hanya menunggu. Ia ingin mencari tahu siapa perempuan yang selama ini mengisi ruang di hati Arya. Meski langkah itu terasa menakutkan, Nara tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Ia harus melihat sendiri, meski itu berarti harus menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkannya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Nara merasa bahwa ia sedang bersiap untuk melawan. Bukan melawan Arya semata, tetapi melawan rasa takut dan kelemahan dalam dirinya sendiri. Di balik kesedihan dan kekecewaan, ada tekad baru yang perlahan tumbuh, tekad untuk mencari kebenaran dan mempertahankan harga dirinya sebagai seorang istri dan seorang perempuan. Siang itu Nara memberanikan diri keluar rumah dengan hati yang berdebar. Ia tidak benar-benar tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menunggu kebohongan semakin dalam. Pikirannya dipenuhi potongan-potongan percakapan dan pesan yang pernah ia lihat di ponsel Arya. Semua itu seperti petunjuk samar yang menuntunnya pada satu kenyataan pahit yang selama ini ia hindari. Nara memutuskan untuk mengikuti Arya setelah jam kerjanya usai. Ia menunggu di mobilnya di dekat kantor Arya, mencoba menenangkan diri meski tangannya terus berkeringat. Ketika akhirnya Arya keluar dan masuk ke mobilnya, Nara mengikutinya dari jarak aman. Setiap belokan yang Arya ambil membuat jantung Nara berdegup semakin kencang. Rasa takut dan cemas bercampur menjadi satu, tetapi tekadnya untuk mengetahui kebenaran membuatnya tetap bertahan. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah kafe yang tidak pernah Arya ceritakan sebelumnya. Dari kejauhan, Nara melihat Arya masuk dan duduk di sebuah meja di sudut ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan datang dan duduk di hadapannya. Dari cara mereka saling tersenyum dan berbicara, Nara tahu bahwa hubungan mereka bukan sekadar rekan kerja. Dadanya terasa seperti diremas kuat, dan air mata hampir jatuh saat ia menyaksikan pemandangan itu. Nara tetap berada di dalam mobil, menatap melalui kaca dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia melihat Arya tertawa, ekspresi yang jarang ia lihat di rumah belakangan ini. Melihat suaminya terlihat begitu hidup bersama perempuan lain membuat hatinya terasa hancur berkeping-keping. Setiap tawa yang keluar dari mulut Arya terasa seperti pengkhianatan yang menusuk lebih dalam. Dalam diam, Nara akhirnya menyadari bahwa kecurigaannya selama ini bukanlah sekadar imajinasi. Kenyataan yang ia lihat di depan matanya terlalu jelas untuk disangkal.
Pernikahan yang ia jaga dengan sepenuh hati ternyata telah ternodai oleh kebohongan dan pengkhianatan. Dan di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, Nara tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Nara pulang dengan perasaan yang begitu hancur, seolah seluruh dunia runtuh di atas pundaknya. Sepanjang perjalanan, bayangan Arya dan perempuan itu terus terulang di pikirannya, seperti luka yang terus dirobek tanpa henti. Air matanya jatuh tanpa bisa ia kendalikan, membasahi pipinya, namun rasa sakit di dadanya terasa jauh lebih perih daripada apapun yang bisa ia ungkapkan dengan tangisan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Sesampainya di rumah, Nara duduk lama di ruang tamu yang sepi. Rumah besar itu terasa kosong dan dingin, seperti tidak lagi memiliki jiwa. Ia menatap dinding, sofa, dan setiap sudut yang dulu penuh dengan kenangan indah. Semua tawa, semua kebahagiaan, dan semua janji yang pernah terucap kini terasa seperti kebohongan yang kejam. Rasa sesak di dadanya semakin kuat, membuatnya sulit bernapas. Malam itu, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Ketika ia masuk ke dalam rumah, Nara sudah duduk di sofa, menunggunya dengan mata yang bengkak dan wajah yang pucat. Arya terkejut melihatnya seperti itu, tetapi masih mencoba tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum itu membuat Nara semakin terluka, karena kini ia tahu betul betapa palsunya senyum itu. Dengan suara yang bergetar namun tegas, Nara mengatakan bahwa ia melihat Arya di kafe bersama perempuan lain. Untuk pertama kalinya, kebohongan itu diungkapkan secara langsung. Arya terdiam, wajahnya berubah, dan senyumnya menghilang. Keheningan yang menyusul terasa berat, seolah seluruh rumah ikut menahan napas menunggu jawaban. Dalam momen itu, Nara menyadari bahwa kebenaran akhirnya berada di ambang pintu. Meski hatinya dipenuhi rasa takut dan sakit, ia juga merasakan sedikit kelegaan karena tidak lagi harus berpura-pura. Kini, semua tergantung pada apa yang akan Arya katakan, dan apa yang akan mereka hadapi setelah kebohongan itu tak lagi bisa disembunyikan. Arya berdiri kaku di hadapan Nara, seolah kata-kata telah meninggalkannya. Matanya berusaha menghindari tatapan Nara yang penuh luka. Namun akhirnya ia terpaksa menghadapinya. Suasana di ruang tamu terasa begitu tegang, sampai-sampai suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Nara menunggu, dadanya naik turun dengan napas yang tak teratur, menunggu pengakuan atau setidaknya kejujuran yang selama ini ia dambakan. Dengan suara pelan dan ragu, Arya akhirnya mulai berbicara. Ia tidak langsung mengakui segalanya, hanya mengatakan bahwa perempuan itu adalah seseorang yang ia kenal dari pekerjaannya. Ia mencoba meremehkan apa yang terjadi, seolah hubungan itu tidak berarti apa-apa. Namun dari caranya berbicara dan ekspresi di wajahnya, Nara tahu bahwa Arya sedang berusaha menutupi kenyataan yang jauh lebih besar. Nara tidak bisa lagi menahan emosinya. Air matanya kembali mengalir, dan suaranya bergetar ketika ia mengatakan betapa sakitnya melihat suaminya tertawa dan terlihat bahagia dengan perempuan lain. Ia mengungkapkan betapa selama ini ia merasa diabaikan, merasa tidak lagi dicintai, dan merasa hidup dalam kebohongan. Kata-kata itu keluar seperti luapan air yang tak terbendung, membawa semua luka yang telah lama ia simpan. Arya terdiam, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang nyata. Ia mengakui bahwa ia memang telah melangkah terlalu jauh dengan perempuan itu, meski ia belum sepenuhnya berani menyebutnya sebagai perselingkuhan. Pengakuan setengah-setengah itu justru terasa lebih menyakitkan bagi Nara, karena di dalamnya tersimpan keraguan dan ketidakjujuran yang masih terus berlanjut. Dalam keheningan yang menyusul, Nara menyadari bahwa pernikahan mereka kini berada di ujung tanduk. Cinta yang dulu begitu kuat kini tercabik oleh kebohongan dan pengkhianatan. Meski Arya berdiri di hadapannya, jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya, seolah mereka berada di dua dunia yang berbeda. Dan di dalam hatinya,
Nara tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, apapun yang mereka pilih. Malam itu berakhir tanpa solusi. Nara dan Arya duduk terpisah di dua sisi ruang tamu, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar, karena semuanya terasa sudah terlalu lelah dan terlalu sakit untuk diucapkan. Nara menatap lantai dengan mata kosong, sementara Arya berkali-kali menghela napas panjang, seolah mencoba menenangkan badai yang berkecamuk di dalam dirinya sendiri. Di dalam hati Nara, perasaan cinta dan kecewa bertarung tanpa henti. Ia masih mencintai Arya, tetapi luka yang ditinggalkan oleh kebohongan itu terlalu dalam untuk diabaikan. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan, di mana satu arah berarti mempertahankan pernikahan yang sudah retak, dan arah lainnya berarti melepaskan seseorang yang pernah menjadi seluruh dunianya. Kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Arya akhirnya masuk ke kamar dan menutup pintu dengan pelan, meninggalkan Nara sendirian di ruang tamu. Bunyi pintu yang tertutup terdengar seperti garis batas yang semakin jelas di antara mereka. Nara tetap duduk di tempatnya, menahan tangis yang terasa semakin berat. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang perlahan terjadi. Dalam kesunyian itu, Nara mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Selama ini ia terlalu fokus pada pernikahannya, pada Arya, dan pada menjaga citra bahagia di mata orang lain. Kini ia menyadari bahwa ia telah melupakan kebahagiaannya sendiri. Rasa sakit yang ia rasakan mungkin adalah tanda bahwa ia harus mulai memikirkan apa yang benar-benar ia butuhkan untuk bertahan hidup dengan hati yang utuh. Dengan mata yang basah, Nara akhirnya bangkit dan berjalan ke kamarnya. Meski langkahnya terasa berat, ada tekad kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Apapun yang akan terjadi setelah ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Senyum yang menyimpan kebohongan itu telah meruntuhkan segalanya, dan kini ia harus menemukan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya, entah bersama Arya atau tanpanya. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang terasa begitu asing. Nara terbangun di kamar yang biasanya penuh kehangatan, namun kini hanya dipenuhi keheningan. Arya sudah tidak ada di sisi tempat tidur, dan hal itu membuat dada Nara terasa kembali sesak. Ia tidak tahu apakah suaminya sengaja menghindarinya atau hanya ingin memberi ruang, tetapi apapun alasannya, jarak itu terasa menyakitkan. Nara berjalan keluar kamar dan menemukan Arya di dapur, sedang menyiapkan kopi dengan gerakan yang kaku. Mereka saling bertatapan sejenak, tetapi tak satu pun dari mereka berani membuka pembicaraan. Udara di antara mereka terasa berat, dipenuhi kata-kata yang tak terucap. Nara ingin bertanya tentang perempuan itu, tentang apa yang sebenarnya diinginkan Arya, tetapi rasa takut kembali menahan lidahnya. Akhirnya, Arya yang lebih dulu berbicara. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk memahami perasaannya sendiri. Kalimat itu terdengar seperti jarak yang semakin diperlebar, bukan jembatan untuk memperbaiki keadaan. Nara mengangguk pelan. Meski hatinya terasa seperti dipatahkan perlahan, ia menyadari bahwa pernikahan mereka kini berada dalam masa yang sangat rapuh. Setelah Arya pergi, Nara duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya kembali pada masa-masa awal pernikahan mereka, saat segalanya terasa begitu sederhana dan penuh cinta. Kini, semua itu terasa begitu jauh, seperti mimpi yang perlahan memudar saat terbangun. Ia bertanya-tanya apakah cinta itu masih ada, ataukah telah tergantikan oleh kebohongan dan rasa bersalah. Di dalam hatinya, Nara mulai menerima satu kenyataan yang sulit, bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan mengubah hidupnya. Entah itu memperbaiki hubungan yang sudah terluka, atau memilih jalan sendiri yang penuh ketidakpastian. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi kembali menjadi Nara yang sama seperti sebelum kebohongan itu terungkap. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berjalan lambat dan berat. Nara dan Arya hidup di rumah yang sama, tetapi seperti dua orang yang terpisah oleh jarak yang tak kasat mata. Mereka berbicara seperlunya,
menghindari topik yang terlalu dalam, seolah takut menyentuh luka yang masih terbuka. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kesedihan yang sulit disembunyikan, seakan keduanya tahu bahwa sesuatu yang berharga telah rusak. Nara menghabiskan banyak waktunya sendirian, mencoba menenangkan pikiran yang terus dipenuhi pertanyaan. Ia berjalan-jalan di taman kecil depan rumah, membaca buku, atau hanya duduk memandangi langit, berusaha memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Di satu sisi, ia masih mencintai Arya, tetapi di sisi lain, rasa percaya yang telah hancur membuat cinta itu terasa rapuh dan menyakitkan. Arya pun terlihat berubah. Ia tidak lagi begitu sering tersenyum atau terlihat percaya diri seperti dulu. Sering kali ia terlihat termenung, seolah menyesali pilihan yang telah ia buat. Namun penyesalan itu tidak cukup untuk menghapus luka yang telah ia tinggalkan di hati Nara. Setiap usaha kecil untuk berbicara terasa canggung dan penuh kehati-hatian, karena keduanya takut memperburuk keadaan. Suatu malam, Nara menulis di buku catatannya, menuangkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Kata-kata itu mengalir begitu saja, penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan juga kerinduan pada masa-masa bahagia yang kini terasa begitu jauh. Menulis menjadi satu-satunya cara baginya untuk tetap waras di tengah badai emosinya sendiri. Di balik semua kesedihan itu, Nara mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya bergantung pada Arya. Meski pernikahan ini penting, harga dirinya dan kebahagiaannya sendiri juga tidak kalah berharga. Pemikiran itu masih terasa asing, tetapi perlahan memberikan kekuatan baru, seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang panjang. Suatu sore, saat hujan turun pelan di luar jendela, Nara dan Arya akhirnya duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada ponsel, tidak ada gangguan, hanya mereka berdua dan keheningan yang terasa berat. Nara memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menunda percakapan yang penting ini. Ia ingin mendengar semuanya, meski itu berarti harus kembali merasakan sakit yang mungkin akan lebih dalam. Dengan suara yang tenang namun penuh emosi, Nara meminta Arya untuk jujur sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi setengah kebenaran atau alasan yang terdengar indah. Arya menunduk sejenak sebelum akhirnya mengangguk, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengakui semuanya. Di dalam tatapannya, ada rasa bersalah dan juga kelelahan yang mendalam. Arya mulai menceritakan bagaimana hubungannya dengan perempuan itu bermula dari obrolan ringan di tempat kerja, yang perlahan berubah menjadi kedekatan emosional. Ia mengaku bahwa ia merasa dihargai dan didengarkan, sesuatu yang entah bagaimana ia rasakan mulai berkurang dalam pernikahannya dengan Nara. Pengakuan itu menusuk hati Nara, tetapi ia tetap bertahan, ingin mendengar semuanya hingga tuntas. Air mata Nara mengalir saat ia mendengarkan cerita itu, bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena ia menyadari betapa jauh mereka telah saling menjauh tanpa disadari. Ia juga mengakui bahwa mungkin ia terlalu sibuk dengan rutinitas dan lupa menjaga kedekatan emosional dengan Arya. Namun ia juga menegaskan bahwa itu bukan alasan untuk mengkhianati janji pernikahan. Percakapan itu tidak menyelesaikan semuanya, tetapi setidaknya membuka pintu kejujuran yang selama ini tertutup rapat. Meski rasa sakit masih ada, Nara dan Arya mulai menyadari bahwa mereka berada di titik di mana mereka harus memilih, apakah akan berjuang bersama memperbaiki yang rusak, atau melepaskan satu sama lain dengan segala luka yang tersisa. Setelah percakapan panjang itu, suasana di rumah sedikit berubah, meski belum sepenuhnya membaik. Ada kejujuran yang mulai tumbuh di antara Nara dan Arya, tetapi juga ada rasa canggung dan hati-hati yang mengiringinya. Mereka seperti dua orang yang sedang belajar kembali berjalan di atas tanah yang retak, takut setiap langkah akan membuat semuanya runtuh kembali. Nara masih sering terbangun di tengah malam, memikirkan kata-kata Arya dan bayangan perempuan lain itu. Meski Arya telah mengaku, luka di hatinya belum sembuh. Kepercayaan yang telah hancur tidak bisa dibangun kembali hanya dengan satu percakapan.
Setiap kali Arya tersenyum atau memegang ponselnya, Nara masih merasakan gelombang kecil kecemasan yang sulit dihindari. Arya pun berusaha berubah. Ia mulai lebih sering berada di rumah, mencoba mengajak Nara berbicara, dan menunjukkan bahwa ia ingin memperbaiki kesalahannya. Namun bagi Nara, usaha itu terasa seperti langkah awal yang masih rapuh. Ia menghargai niat Arya, tetapi hatinya masih diliputi ketakutan bahwa semua ini hanya sementara, dan kebohongan bisa kembali muncul kapan saja. Di tengah kebimbangan itu, Nara mulai memikirkan apa yang benar-benar ia butuhkan. Apakah ia ingin mempertahankan pernikahan ini demi cinta yang tersisa, ataukah demi kenyamanan dan kenangan masa lalu? Ia menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil tidak hanya akan memengaruhi hubungan mereka, tetapi juga dirinya sendiri, harga diri, dan masa depannya. Dalam keheningan rumah yang besar itu, Nara merasa seperti sedang berdiri di tepi sebuah perubahan besar. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang hanya menerima apapun tanpa bertanya. Meski jalan di depan terasa menakutkan, ia mulai memahami bahwa terkadang, keberanian terbesar adalah memilih apa yang terbaik untuk hati sendiri, meski itu berarti harus melepaskan sesuatu yang sangat dicintai. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang masih penuh kehati-hatian. Nara dan Arya mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi setiap tawa yang muncul terasa rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja. Mereka berbicara lebih banyak daripada sebelumnya, namun di balik percakapan itu masih ada bayangan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Nara sering merasa bahwa meski Arya ada di hadapannya, sebagian hatinya masih tertinggal di tempat lain. Suatu pagi, Nara memutuskan untuk keluar sendiri dan mengunjungi sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ia ingin menenangkan pikirannya, menjauh sejenak dari rumah yang penuh kenangan dan rasa sakit. Duduk di sana dengan secangkir teh hangat, Nara merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari betapa selama ini ia terlalu bergantung pada pernikahannya untuk merasa berharga, dan lupa bahwa dirinya juga memiliki mimpi dan kekuatan sendiri. Di kafe itu, Nara menulis lagi di buku catatannya. Kali ini, bukan hanya tentang luka, tetapi juga tentang harapan kecil yang mulai tumbuh. Ia menulis tentang keinginannya untuk bahagia, tentang keberanian untuk memilih jalan yang mungkin sulit, dan tentang kemungkinan untuk menemukan kembali dirinya sendiri, entah bersama Arya atau tanpanya. Menulis membuatnya merasa sedikit lebih ringan, seolah beban di dadanya berkurang. Ketika ia pulang ke rumah, Arya menyambutnya dengan tatapan yang penuh harap. Nara melihat keinginan di mata suaminya untuk memperbaiki semuanya, tetapi ia juga melihat ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan. Mereka berdua berada di persimpangan yang sama, tidak yakin ke arah mana harus melangkah. Dalam hati, Nara mulai memahami bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak lagi ingin mengorbankan dirinya demi sebuah hubungan yang tidak memberinya rasa aman. Cinta memang penting, tetapi tanpa kejujuran dan kepercayaan, cinta hanya akan menjadi sumber luka. Pemikiran itu membuatnya merasa lebih kuat, meski keputusan besar masih menunggu di depan. Malam itu, Nara dan Arya kembali duduk berhadapan di ruang tamu, tetapi kali ini suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak, hanya kelelahan dan kesedihan yang menyelimuti mereka berdua. Nara memandang Arya dengan mata yang lebih tenang, meski di dalamnya masih ada sisa-sisa luka. Ia tahu, percakapan ini akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Nara dengan jujur mengatakan bahwa ia masih mencintai Arya, tetapi rasa percaya yang telah hancur membuatnya tidak bisa lagi merasa aman dalam pernikahan ini. Ia mengungkapkan ketakutannya tentang bagaimana setiap kebohongan kecil kini terasa seperti ancaman besar. Kata-katanya keluar dengan lembut, tetapi penuh makna, seolah setiap kalimat adalah potongan dari hatinya yang terluka. Arya mendengarkan dengan wajah yang serius. Ia mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa ia menyesal telah membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ia mengatakan ingin berjuang, ingin memperbaiki semuanya,
dan ingin mendapatkan kembali kepercayaan Nara. Namun di balik kata-kata itu, ada keraguan yang sulit disembunyikan, seolah ia sendiri tidak yakin apakah ia mampu benar-benar berubah. Nara merasakan dilema yang besar di dalam dirinya. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa cinta mereka masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, ia takut akan kembali terluka jika memberikan kesempatan lagi. Percakapan itu tidak berakhir dengan keputusan pasti, tetapi setidaknya membuka jalan bagi mereka untuk lebih jujur tentang perasaan masing-masing. Ketika malam semakin larut, Nara menyadari bahwa apapun yang akan terjadi, ia harus memprioritaskan kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang kebohongan, menunggu cinta yang mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Pemikiran itu terasa menyakitkan, tetapi juga memberi kekuatan yang selama ini ia butuhkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti masa penantian yang panjang. Nara dan Arya sepakat untuk memberi satu sama lain waktu dan ruang untuk berpikir, tanpa tekanan dan tanpa pura-pura. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tetapi dengan jarak emosional yang jelas. Nara mencoba fokus pada dirinya sendiri, sementara Arya tampak lebih sering menyendiri, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nara mulai kembali melakukan hal-hal kecil yang dulu ia sukai, seperti membaca di pagi hari, merawat tanaman di taman, dan menulis. Aktivitas-aktivitas itu memberinya rasa tenang yang selama ini hilang. Perlahan, ia mulai merasakan kembali siapa dirinya di luar peran sebagai istri. Di dalam kesunyian itu, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Arya juga berusaha menunjukkan perubahan. Ia lebih sering berada di rumah, lebih terbuka tentang kegiatannya, dan mencoba membangun kembali komunikasi dengan Nara. Namun meski ada usaha, rasa canggung masih terasa. Nara menghargai niat itu, tetapi ia juga tahu bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan waktu singkat dan niat baik. Suatu malam, Nara duduk sendiri di kamar, memandangi foto-foto lama mereka. Ada tawa, ada cinta, dan ada begitu banyak kenangan indah yang kini terasa seperti cerita dari kehidupan lain. Ia menangis, bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena harus merelakan versi dirinya yang dulu begitu polos dan penuh harap. Di balik semua kesedihan itu, Nara semakin yakin bahwa apapun yang akan ia pilih, ia harus melakukannya demi dirinya sendiri. Ia tidak ingin lagi hidup untuk mempertahankan ilusi kebahagiaan. Kini, yang ia cari adalah kedamaian, meski jalan untuk mencapainya terasa penuh dengan luka dan air mata. Hari-hari setelah kepergian Arya terasa hening, tetapi tidak lagi menyesakan seperti sebelumnya. Nara mulai menata ulang rumahnya, memindahkan beberapa barang, merapikan sudut-sudut yang lama terabaikan, seolah sedang mencoba menata ulang hidupnya sendiri. Setiap perubahan kecil memberi rasa kendali yang selama ini hilang. Meski ada rindu yang sesekali menyelinap, ia mulai merasakan kedamaian yang pelan-pelan tumbuh. Nara mengisi waktunya dengan hal-hal yang dulu sering ia tunda. Ia kembali menulis dengan lebih rutin, menuangkan perasaan dan pikirannya ke dalam halaman-halaman yang kini menjadi saksi perjalanan batinnya. Melalui tulisan, ia menangis, marah, dan juga berharap. Perlahan, ia menyadari bahwa ia tidak selemah yang ia kira, dan bahwa ia mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada cinta yang telah melukainya. Sesekali, Arya mengirim pesan menanyakan kabarnya. Nara membalas dengan sopan, tetapi menjaga jarak yang ia butuhkan. Ia belum siap untuk membuka kembali pintu yang masih penuh luka. Setiap pesan dari Arya mengingatkannya pada masa lalu yang manis sekaligus menyakitkan, dan ia memilih untuk fokus pada proses penyembuhan dirinya sendiri terlebih dahulu. Suatu sore, Nara berjalan-jalan di taman dekat rumah. Ia melihat anak-anak bermain dan pasangan-pasangan tertawa, pemandangan yang dulu selalu membuatnya merasa iri karena merasa pernikahannya tak lagi seperti itu. Kini, ia memandang semua itu dengan perasaan yang lebih tenang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari orang lain, tetapi bisa tumbuh dari penerimaan terhadap diri sendiri. Di dalam hatinya,
Nara mulai menumbuhkan keyakinan baru. Apapun yang akan terjadi dengan Arya di masa depan, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah penting untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, senyum yang terbit di wajahnya terasa jujur, bukan lagi senyum yang menyimpan kebohongan. Waktu berjalan perlahan, dan luka di hati Nara mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Meski bayangan Arya masih sering muncul di pikirannya, rasa sakit yang dulu terasa menusuk kini mulai mereda, digantikan oleh perasaan yang lebih tenang. Ia tidak lagi menangis setiap malam, dan tidak lagi terbangun dengan dada yang sesak. Perlahan, ia belajar menerima bahwa hidupnya telah berubah, dan perubahan itu tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Suatu hari, Arya datang untuk mengambil beberapa barangnya yang masih tertinggal. Pertemuan mereka berlangsung canggung, tetapi tidak lagi penuh amarah. Mereka berbicara dengan nada yang lebih dewasa, saling menanyakan kabar, seolah mencoba menjadi dua orang yang baru. Nara bisa melihat penyesalan di mata Arya, tetapi ia juga melihat bahwa ia tidak lagi bergantung pada pengakuan itu untuk merasa berharga. Arya mengatakan bahwa ia telah mengakhiri hubungannya dengan perempuan itu dan ingin memperbaiki dirinya. Ia tidak meminta Nara untuk langsung kembali, hanya ingin memberinya tahu bahwa ia sedang berusaha berubah. Nara mendengarkan dengan hati yang lebih tenang. Meski kata-kata itu sedikit menyentuh hatinya, ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dari janji. Setelah Arya pergi, Nara duduk lama di ruang tamu. Ia merenungkan apa yang baru saja ia dengar. Ada secercah harapan, tetapi juga ada kewaspadaan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia menyadari bahwa jika mereka memang ditakdirkan untuk bersama lagi, itu harus dibangun di atas kejujuran dan rasa saling menghormati, bukan sekadar nostalgia masa lalu. Di dalam hatinya, Nara merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tahu bahwa ia tidak akan lagi tersenyum untuk menyembunyikan luka. Kini, ia ingin menjalani hidup dengan kejujuran pada orang lain dan terutama pada dirinya sendiri.